Baik, kalau kita pahami 3 sifat ini, lalu kita telusuri lebih dalam lagi. Sang Buddha mengatakan, tamu yang datang ini, di belakangnya ada kail. Dia selalu mengkail. Dia mengkail apa? Dia mengkail kesadaran kita. Dia selalu kail kesadaran kita. Kalau kesadaran kita nggak tinggi ya, dikail dibawa sebentar, sok langsung. Nggak percaya, coba rasa ngantuk datang itu gimana? Kalau Anda nggak punya pengalaman lenyapnya ngantuk di meditasi, kamu kewalahan pasti. Termasuk kalau nafsu seksnya datang. Kenapa terjadi di masyarakat terjadi penjinahan dan sebagainya yang melanggar sila itu sebagainya? Karena dia memimpin itu. Dia mengkail kesadaran kita. Tapi bagi orang yang sadar, yang bisa mengarah kesadarannya, mengikis dia bisa terbebas dari cengkraman tersebut. Hanya dengan menyadari catat, dia baru bisa. Sebenarnya Buddha selalu mengatakan pada kita, kesadaran kita ini adalah majikan, tuan rumah. Jadi sebenarnya kita mampu kan? Kita tuan rumah kok. Tapi bagi orang yang bisa mengarah kesadaran melenyapkan dia ini, kata Sang Buddha, bagaikan bayangan-bayangan badan selalu mengikuti badannya. Artinya kalau Anda mampu melenyapin dia, kebahagiaan selalu menyertai Anda. Kesadaran kehendak ini dia selalu muncul bersama. Itu pun lenyap pun bersama. Waktu yang sama dan tempat yang sama. Jadi sebenarnya dia seakan-akan nggak bisa berpisah. Tapi bagi orang yang punya keyakinan berpraktek meditasi, dia mampu memisahkan mereka. Tergantung kita. Kita mau memisahkan dia atau tidak. Kalau kita lengket dengan dia, kita terlena, terhanyut olehnya. Sehingga kita tidak jadi tuan rumah yang baik. Kita bukan jadi majikan yang baik. Kita itu cuma diperalat oleh semua bentuk-bentuk kamar lampau yang berbuat. Kalau kita demikian, bukankah sangat sungguh disayangkan? Kalau seseorang yang mampu mengarah kesadarannya, menyadari catat terhadap semua fenomena mentalnya, misalnya muncul ngantuk, Anda sadari dan catat, ngantuknya lenyap, Anda akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Baik, kita tinjau dari 4 kesunyataan mulia. Kesadaran itu dari dalam, yang selalu muncul kita marah, kesel, ngantuk, ya, banyak pikiran, galau, itu kan dari dalam, bukan dari Sang Tuhan atau dari atas untuk menakdirkan kita harus jadi pemarah, tidak kan? Dia ada sebab itu buah kamar lampau yang kehidupan lampau kita berbuang. Jadi apapun yang muncul dalam kehidupan ini, itu semua dari lampau. Tapi apa yang kita lakukan, langkahi dalam kehidupan ini, dia itu adalah akan datang berbuahnya. Kalau kita tahu demikian, fisik rusak juga dari yang ketiga, yaitu makanan. Sekarang kita bayangkan, makanan sekarang jumlah manusia di dunia berapa? Saya salah 9 miliar ada ya? 9 miliar. Bayangin, setiap hari bumi mau sediain makanan 9 miliar. Mau tak mau pakai apa? Di dalam pakai apa istilahnya? Ya kimia-kimia ya. Kalau kita makan bukanlah sumber penyakit. Salah satu ya, Bante pernah ke satu universitas, Bante nggak sebut universitas. Anak masih muda meditasi, kakinya udah nggak bisa merata, jengkeng ke atas semua, kaku.
Karena dari makanan, ya mecina, apa-apa, yang membuat dia itu urat-uratnya banyak. Tapi kalau manfaat meditasi, kita sering meditasi, kita kikis, kita mempunyai satu kemampuan di dalam. Jangan remehkan meditasi ini. Dia sangat mempunyai kekuatan yang bagus sekali untuk diri kita mencapai bahagia ini. Yang keempat, dia rusak melalui cuaca, suhu badan, panas dan dingin. Terlalu panas pun tidak baik. Terlalu dingin pun untuk fisik juga tidak bagus. Jadi harus keluar keringat juga. Jadi meditasi sebenarnya olahraga, Bante saran Anda. Jadi kalau meditasi, kalau Bante meditasi, keringatnya keluar semua. Bukankah itu olahraga juga? Tamu yang datang ini, Sang Buddha mengatakan, dia memiliki 3 sifat. Sifat pertama, dia itu pemimpin. Yang kedua, dia itu pelopor. Yang ketiga, dia itu pembentuk. Pemimpin di sini artinya, ia yang memimpin, atau ia yang memandu, atau ia yang mengepalai. Jadi setiap apapun kita tindakan, pasti dia dahulu, dia memimpin dulu. Contohnya kadang-kadang Anda merasa ngantuk nggak, Bante? Dia mimpin dulu. Kalau kita kesadarannya nggak hati-hati, dikuasai dia. Kita akhirnya, apalagi marah. Marah kalau dia mimpin dulu, kita jadi pemarah yang luar biasa. Nah, pelopor di sini, pelopor ya, ia yang berjalan dahulu. Artinya dia itu boleh dikatakan pembuka jalan. Pembuka jalan dalam hal wipaka ini. Dan dia itu pembentuk, pembuka jalan dalam hal apa? Berbuat baik atau buruk. Kalau munculnya baik, ya kita bisa berbuat baik, benar atau tidak? Kalau dia munculnya jelek, kemarahan datang dan sebagainya, kita jadi orang yang paling jelek di dunia. Pemarah yang luar biasa. Kita melihat ya di masyarakat, banyak hal-hal yang demikian. Lalu dia pembentuk. Dia bisa membentuk buah karma yang akan datang. Dia bisa membuat buah bentuk karma yang baik atau buruk. Maka itu sebenarnya tamu yang datang ini, baik dan buruk, dia mempunyai 3 sifat.